Halo, salam sehat teman-teman. Kembali lagi di channel gua dan ini video gua rekam bukan di tempat seperti biasa. Kalau lihat backgroundnya mungkin agak sedikit kaget gitu ya, karena memang ini on the way pulang dari Kebon Jeruk. Tadi habis gua siaran bahwa ini Indonesia lawan Malaysia, dan sebelum sampai rumah gue bikin biar gue cepet uploadnya biar gak terlalu lama karena ini masih hangat ya. Nah, jadi seperti yang lu udah ketahui, kita berhasil, ya mungkin dikatakan berhasil juga. Kalau mau dibilang berhasil, kalau dibilang enggak juga enggak, menggondol atau memastikan membawa pulang medali perunggu ya. Dan ada beberapa catatan yang akan gue sampaikan di video kali ini terkait dengan hasil tersebut. Ya, jadi ini boleh katakan medali yang membuat opini ini terbelah dua ya. Ada yang mengatakan ya lumayan, apalagi mengalahkan Malaysia, tapi ada juga yang mengatakan ya ini bukan target kita adalah juara. Nah, sekali lagi itu memang never ending debate ya, jadi perdebatan yang tidak akan pernah selesai kalau kita bicara hitam putih seperti itu. Tapi ada beberapa catatan yang menarik yang mungkin bisa kita ulas dari pertandingan tersebut ya. Jadi apa yang positif, apa yang negatif, atau apa yang masih bisa dikembangkan. Pertama, Indonesia turun dengan kekuatan yang sangat pincang sebenarnya, dengan hanya 15 pemain ya, 15 atau 16. Coba ya 19 kurang 3, 16 pemain, di mana satu penjaga gawang cadangan, 5 outfield cadangan. Jadi hanya ada 5 pemain cadangan di luar kiper ya. Karena kita tahu kita hanya membawa 19 pemain. Elkan Bagot nggak jadi bergabung karena satu dan lain hal, klubnya Ipswich Town nggak ngelepas karena satu, SEA Games bukan ajang FIFA, bukan kalender FIFA, dan kedua ini juga hanya babak hanya perebutan tempat ketiga. Kalau final mungkin Elkan Bagot akan nyusul. Nah, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, ada 3 pemain kita terkena kartu merah di fase sebelumnya, yaitu Rahmat Irianto, Ricky Kambuaya, dan juga Firza Andika. Jadi ini membuat sangat terbatas. Cuman memang ya lumayan lah, kita tadi bisa ngelawan Malaysia, yang juga jadi catatan sebenarnya memang lawan kita ini sebenarnya Malaysia tidak terlalu full prepare buat SEA Games kali ini. Persiapannya lebih sebentar, pemainnya juga tidak ada yang senior. Karena memang Bradley ini hanya menjadikan mungkin ajang ini sebagai batu loncatan untuk pertandingan-pertandingan atau kompetisi selanjutnya ya. Jadi lebih untuk mematangkan pemain-pemain muda mereka. Sehingga gue saat mewakili ini pun juga bilang yang gue takutin bukan Indonesia kalah lawan Malaysia, atau bukan yang gue senangnya adalah Indonesia menang lawan Malaysia, tapi adalah justru Malaysia ini sedang menyimpan atau mempersiapkan kekuatan mereka dalam 2, 3, 4 tahun ke depan. Itu yang gue lebih khawatirin kalau kita bicara persaingan di antara sesama negara ASEAN. Karena sekarang kan sebenarnya Malaysia lagi agak turun ya. Thailand dan Vietnam sebenarnya juga permainannya nggak bagus di SEA Games, cuman mereka tetap menjadi yang 1-2 di Asia Tenggara. Ibaratnya mungkin City dan Liverpool lah gitu. Nah, jadi kemarin itu secara umum kita main dengan bek kanan Asnawi udah balik lagi. Sempat di awal-awal cedera, dikasih painkiller, agak sedikit kesakitan kayaknya, tapi mungkin gak ada pilihan lain. Sintayong terus memainkan Asnawi sampai akhir. Kemudian duet ini yang mungkin jadi catatan dari 2 turnamen terakhir, dari AFF sama SEA Games. Kita mendapatkan beberapa serum lah, nggak semua tapi beberapa serum dalam hal tulang punggung atau permainan di tim nasional kita, susunan tim nasional kita. Di antaranya duet Rizky Ridho dan Fakhrudin Arianto. Ini udah sangat solid, gua rasa sih harusnya dipertahankan ya. Mungkin pelapisnya bisa Victor Iqbonevo, tapi duet utamanya tetap pemain yang satu ini, pemain yang 2 ini. Nah, di sektor kiri ini masih menjadi masalah. Dewa memang dibandingkan pertandingan awal-awal memang lebih baik ya. Mungkin karena ada instruksi juga dari Sintayong untuk lebih disiplin menjaga pertahanan, sehingga agak sedikit lebih baik. Tapi gua rasa pada akhirnya Pratama Arhan yang akan lebih pas untuk menjaga wilayah kiri pertahanan Indonesia. Nah, sedikit ke depan, gue kasih catatan untuk Mark Locke. Mark Locke ini tampil sangat baik ya untuk seorang debutan di kompetisi.
Dan ini tidak mudah, tekanannya besar dan kelihatan sekali dia sangat termotivasi untuk menunjukkan kapasitasnya. Ada kesalahan di match pertama match kedua ya, waktu melawan Timor Leste dia melakukan pelanggaran yang tidak perlu, dapat jadi penalti, untung ditahan sama Hernando Ari. Oh ya, nanti Hernando Ari kita akan singgung juga ya, penjaga gawang ini juga bagus juga mainnya. Mark Locke setelah itu tampil lebih hati-hati, lebih bijak lah gitu ya. Ada beberapa momen gue lihat dia tidak sembarangan melakukan tackling, terutama ketika di dekat kotak penalti. Jadi semakin baik. Jadi gue rasa dari turnamen ini selain duet tadi antara Rizky Ridho dan Farudin Daryanto, lahir juga seorang Mark Locke yang gue rasa menjadi, gue nggak bilang pesaing ya, tapi pelengkap Rahmat Irianto. Bedanya, kelebihan dari Mark Locke ini adalah ada dua menurut gua. Pertama, dia sangat bagus dalam bola-bola mati. Ya kita ingat ketika menghadapi Thailand dan menghadapi Malaysia, ini tendangan penjurunya ini bagus banget. Lawan Thailand dia bikin berapa kali kawin jatuh bangun, dan free kicknya juga oke, dan lawan Malaysia juga sama. Itu juga free kicknya, corner kicknya juga oke banget ya. Jadi ini satu kelebihan. Yang kelebihan kedua adalah ada kaitannya juga dengan Ricky Kambuaya nanti. Kalau tidak ada aral melintang atau tidak ada perubahan, Mark Locke ini akan berduet dengan Ricky Kambuaya di Persib Bandung. Nah ini kalau kita bicara untuk kepentingan timnas, ini sangat bagus karena mereka akan lebih kompak. Jadi Sintayong udah nggak usah capek-capek lagi bikin chemistry di antara dua pemain ini, karena mereka akan week in week out akan bermain bersama Persib ya di lini tengah. Ini sangat penting. Jadi ibaratnya kalau mesin, piston sama ruang mesinnya itu sudah terbiasa bekerja bersama, jadi sudah smooth lah karena udah sering dipakai ya. Itu kemudian sedikit tadi kita kembali ke penjaga gawang. Permasalahan utama penjaga gawang di Indonesia adalah tantangan ya, bukan permasalahan. Kita banyak penjaga gawang tapi levelnya sama semua, rata-rata gitu. Ya Hernando Ari, Adi Satrio, kemudian Nadeo Argawinata, Emrido, Andri Tani, bahkan Teja Paku Alam, banyak sekali penjaga gawang di kita tapi levelnya rata-rata sama semua. Nah ini yang mungkin menjadi sulit bagi Sintayong untuk menentukan siapa yang menjadi kiper nomor 1 ya. Kalau dulu mungkin kita ingat masih ada Kurnia Sandi, ada Hendro Kartiko, jadi lebih gampang penjaga gawang utama ya. Tapi kalau ada penjaga gawang bagus lebih dari 2, 3, 4, ini akan jadi sulit ya untuk menentukan siapa yang menjadi nomor 1. Karena beda dengan gelandang atau striker, lu bisa pilih yang memang performanya lagi bagus. Tapi kiper rata-rata tuh back lebih senang kalau di belakang itu penjaga gawang yang memang sudah sering, sudah mereka kenal, lebih firm, lebih pede mereka. Ya ini jadi kadang-kadang banyak pilihan, bukan kadang-kadang tidak selalu positif tapi juga bisa memberikan negatif karena sulit untuk menentukan siapa yang layak untuk menjadi kiper nomor 1. Nah, kita sedikit maju ke depan. Egy sebenarnya slightly better dari pertandingan ke pertandingan. Berkali-kali dalam acara yang gue bawain timnas, gue mengatakan Egy ini mau juga buka ruang, mau crossing. Bahkan ada satu momen dia melakukan crossing dengan kaki kanan, bukan kaki terkuat. Artinya willingness untuk menservis rekan timnya ini ada di dalam diri dia, walaupun dia adalah seorang bintang main di Eropa ya. Sayang di pertandingan semifinal menghadapi Thailand, ada satu momen dia agak maksa menendang dengan kaki kiri, kaki terkuatnya. Padahal sebenarnya body shape-nya atau posisi bola diserang dari kanan harusnya memang pakai kaki kanan, tapi dia pakai kaki kiri, akhirnya cedera. Dan di pertandingan melawan Malaysia dia tidak ditampilkan sama sekali karena gua rasa Sintayong tidak mau mengambil resiko. Witan yang agak turun di turnamen kali ini, tapi gue berharap di Senica dia akan bisa kembali menemukan performanya ya. Nah, satu mungkin masalah yang akan tidak mudah kita temukan dalam waktu dekat adalah striker. Karena kemarin Emre Tuan oke, tapi gue tidak bisa mengatakan tidak bisa memberikan stempel dia bagus ya, karena baru satu turnamen dan dia juga main starter baru berapa kali, jadi susah. Dan sekali lagi krisis striker kita kan sebenarnya juga buah dari kompetisi yang katakanlah tidak memberikan ruang bagi pemain depan ya. Jadi kita masih rindu dengan kehadiran seorang Ferry Sandria, Rocky Putirai, Buyung Ismu, Irwansyah, dan Kurniawan atau Bambang Pamungkas, striker yang tajam dan juga predator yang pernah
hadir di tim nasional Indonesia di belantika sepak bola kita tahun 90-an dan 2000-an. Jadi sekali lagi itu gue rasa video gue nggak usah terlalu panjang. Ini gue rekam hanya sekitar 1,5 jam lah sebelum pertandingan game week terakhir Premier League yang akan menentukan juaranya antara City dan Liverpool ya, dan juga antara Milan dan Inter jam 11 malam ya. Gue nggak tahu nih upload jam berapa. Yang jelas selamat kepada tim nasional Indonesia. Kalau gue selalu setiap kejuaraan mengatakan Indonesia kalau sudah bisa masuk final aja udah bagus, dan gue akan thankful dengan mereka. Jadi gue memberikan apresiasi sesuai dengan kapasitas mereka, tidak memaksakan mereka untuk juara, karena gue akuin untuk juara itu susah, harus ada pembenahan di segala lini. Bahkan di saat membawakan acara ini gue mengatakan bahwa kita harus bersabar, harus mau sabar, tidak boleh instan. Kalau mau juara kita butuh 5-10 tahun lagi untuk berbenah. Dan kalau kita tidak mulai dari sekarang, kita maunya hanya instan, itu seperti kita ingin memanen hasil tanaman ya, tapi kita tidak pernah mau menanam dari kecil. Selalu kita tunda, dan itu nggak pernah terjadi. Bayangkan kalau kita 5 tahun lalu atau 10 tahun lalu bahkan menanam biji pohon tersebut, bibitnya, maka mungkin sekarang kita sudah bisa juara. Tapi setiap kita tidak sabar, setiap kita instan, maka semakin mundur pula waktu kita untuk menjadi yang terbaik, memecahkan nir gelar yang sudah 31 tahun sejak terakhir tahun 91 di Filipina SEA Games ya. Oke, itu aja. Mungkin terkait Sintayong juga gue rasa berikan dia waktu. Dia adalah pilihan terbaik saat ini, biarkan dia bekerja. Cuman mungkin satu yang menjadi isu adalah terkait dengan tupoksi dia. Apakah memang dia akan menangani tim nasional senior dan kelas usia, atau hanya satu supaya lebih fokus. Ya ini juga satu isu yang menarik, mungkin satu saat akan gue bahas. Dan untuk ini kalau lu mau ada opini, silakan tinggalkan di bawah di komen. Gua akan balas kalau memang ya menarik lah gitu. Oke, terima kasih sekali lagi, selamat untuk timnas yang sudah membawa pulang perunggu. Terima kasih sudah nonton. Kita jumpa lagi di video yang lainnya. Ciao.